Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Untuk mencari kecepatan atau jarak atau waktu, kita bisa menggunakan rumus segitiga Jokowi. Apa itu segitiga Jokowi? Simak videonya sampai selesai ya. Rumus segitiga Jokowi adalah rumus yang dibuat dalam bentuk segitiga. Kemudian, segitiganya kita bagi menjadi 3 bagian, seperti ini. Bagian paling atas kita isi huruf J. J berarti jarak, yang satuannya bisa kilometer, meter, sentimeter, ataupun satuan jarak lainnya. Kemudian bagian bawah sebelah kanan kita isi huruf W. W berarti waktu, yang satuannya bisa jam, menit, ataupun detik. Kemudian yang bagian terakhir sebelah kiri ya, kita isi huruf K. K berarti kecepatan, yang satuannya bisa kilometer per jam, meter per menit, kilometer per detik misalnya, atau yang lain ya. Jadi, misal di dalam soal diketahui 50 m atau 50 meter. Nah, berarti itu adalah jarak. Tetapi jika yang diketahui misal 2 menit, satuannya menit ya, berarti itu adalah waktu. Dan jika yang diketahui misal 25 meter per menit, meter per menit adalah satuan kecepatan, berarti itu adalah kecepatan. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana jika di dalam soal yang ditanyakan adalah jarak? Bagaimana cara membuat rumusnya? Gampang ya. Kita lihat pada rumus segitiga Jokowi, jika yang ditanyakan adalah jarak, maka kita tinggal tutup saja huruf J-nya, berarti sisa huruf K dan W. Karena huruf K dan W letaknya sejajar, itu artinya kita kali. Jadi rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Lanjut, jika yang ditanyakan adalah kecepatan, maka yang kita tutup adalah huruf K. Berarti sisa huruf J dan W. Karena letaknya yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti ini bukan dikali ya, tapi dibagi. Berarti rumus kecepatan adalah K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah huruf W-nya. Sisa J dan K. Karena letaknya yang satu di atas dan yang satu di bawah, berarti ini rumusnya dibagi atas bagi bawah. Jadi, rumus waktu adalah W sama dengan J per K. Gampang ya membuat rumusnya? Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal nomor 1. Paulo menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Paulo berjalan kaki adalah A 40 meter per menit, B 50 meter per menit, C 60 meter per menit, atau D 80 meter per menit. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Di sini ada angka 1 km. Satuannya adalah kilometer, yaitu satuan jarak. Berarti 1 km ini adalah jarak. Paulo hanya memiliki waktu 20 menit. 20 menit satuannya adalah menit, itu adalah satuan waktu, berarti 20 menit adalah W atau waktu. Oke, yang diketahuinya sudah selesai, berarti kita lanjut membuat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan Paulo berjalan kaki. Berarti K ya, satuannya meter per menit. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita sesuaikan dulu satuannya ya. Satuan kecepatan yang ditanyakan adalah meter per menit. Nah, di sini kilometer dan menit, berarti kilometernya kita ubah dulu menjadi meter. Kilometer ke meter berarti dikali dengan 1000. Artinya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lanjut, baru kita buat rumusnya. Ingat segitiga Jokowi ya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti K sama dengan J per W. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. J sama dengan 1000 meter per W sama dengan 20 menit. Langsung kita hitung 1000 per 20 atau 1000 dibagi 20 sama dengan 50, satuannya meter per menit. Berarti pada soal ini kecepatannya adalah 50 meter per menit, pilihannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sukardi mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Waktu yang diperlukan Sukardi untuk menempuh jarak 120 meter adalah A 0,8 menit,
B 1,0 menit, C 1,2 menit, atau D 1,4 menit. Kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Kecepatan 2 meter per detik. Oke, berarti 2 meter per detik adalah K. Sukardi menempuh jarak 120 meter. Lihat satuannya adalah meter, berarti 120 ini adalah jarak atau J. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu, karena satuannya menit ya. Oke, langsung saja kita buat rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah W, ingat lagi rumus segitiga Jokowi, maka W sama dengan J per K. Langsung kita isi angkanya, J sama dengan 120 meter, dibagi K yaitu 2 meter per detik. Sama dengan 120 dibagi 2 itu sama dengan 60. Kemudian kita lihat satuannya kita bagi juga ya. Karena sama-sama ada meter, berarti bisa kita coret meternya. Sisa 1 per detik kalau kita pindahkan ke atas jadinya detik. Berarti hasilnya adalah 60 detik. Oke, ingat dari detik ke menit berarti kita bagi dengan 60. 60 bagi 60 sama dengan 1. Jadi 60 detik itu sama dengan 1 menit. Atau 1,0. Berarti pilihannya adalah yang B. Gampang ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Hengki mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Hengki? Kita buat yang diketahuinya. Di sini dikatakan 2 jam 30 menit. Berarti ini adalah waktu. Kemudian yang diketahui lagi adalah 48 km per jam. Kilometer per jam adalah satuan kecepatan. Berarti diketahui K sama dengan 48 km per jam. Berarti yang ditanyakan adalah jarak. Karena di pilihan juga kita lihat satuannya adalah kilometer ya. Kilometer termasuk satuan jarak. Oke, seperti biasa sebelum kita membuat rumusnya, kita sesuaikan dulu satuannya. Jadi satuan ini kita sesuaikan biasanya dengan kecepatan ya. Karena pada kecepatan satuan waktunya adalah jam, berarti satuan waktu semua harus kita ubah menjadi jam. Di sini kan 2 jam 30 menit. Nah, 30 menitnya belum satuan jam, jadi kita ubah dulu. 30 menit itu sama dengan berapa jam? Oke, sama dengan setengah jam ya. Nah, maka waktunya sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Kemudian baru kita buat rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah J, berarti rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Sama dengan K-nya 48 km per jam. Dikali W, yaitu 2,5 jam. Nah, tinggal kita hitung 48 dikali 2,5 yaitu sama dengan 120. Kemudian satuannya kita kalikan juga, berarti jamnya bisa kita coret. Karena 1 per jam dikali jam artinya jam per jam sama dengan 1. Berarti sisa kilometer. Makanya satuannya menjadi kilometer. Berarti hasil atau jarak yang ditempuh Hengki itu sama dengan 120 km. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Semoga paham dengan penjelasan kakak. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.